الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sesungguhnya keluarga muslim merupakan salah satu unsur yang penting dan ia merupakan pondasi bangunan masyarakat Islami, dan Islam sangat memperhatikan di dalam pengokohan dan penetapan keluarga yang memelihara keharmonisannya dan keutuhannya, dan serta memberikan peringatan dari segala faktor yang dapat mencerai-beraikannya. Dan di antara tugas pokok iblis adalah merusak hubungan rumah tangga dan mencerai ikatan suami istri, yang mana dalam riwayat yang sahih Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasananya di atas air, dan kemudian dia mengutus prajuritnya, dan yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar menimbulkan kerusakannya. Maka datanglah prajuritnya sembari berkata, saya telah melakukan ini dan itu. Maka iblis pun menjawab, kau tidak ada apa-apanya. Berikutnya datang yang lainnya sembari berkata, aku tidak berpisah dengannya sampai aku membuat dia bercerai dengan istrinya. Lalu iblis pun mendekatkannya ke sisinya dan berkata, kau adalah yang terbaik. Dan perceraian antara suami istri itu merupakan hal yang disukai oleh iblis, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan yang besar, seperti terputusnya keturunan dan buruknya pendidikan anak-anak, dan terbengkalainya anak-anak tanpa terurus, dan dapat memutuskan silaturahmi dan berpotensi saling membenci dan permusuhan di antara manusia. Allah telah berfirman kepada kita di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, dan perbaikilah hubungan dengan sesamamu. Maksudnya adalah perbaikilah hubungan di antara kalian agar hubungannya menjadi harmonis, langgang dan penuh cinta. Dan Nabi SAW juga telah bersabda, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian kedudukan yang paling utama dengan kedudukan salat dan puasa dan sedekah? Maka mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, perbaikilah hubungan di antara kalian, sebab rusaknya hubungan itu akan membinasakan. Maka hendaknya seorang berusaha untuk memperbaiki dirinya dan orang-orang yang berada di bawah penguasaannya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Nabi SAW juga telah bersabda, seorang suami di dalam keluarga adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas
kepimpinannya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan paling baik di dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan istri-istrinya. Dan telah dijelaskan dengan sabdanya Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Dan yang wajib bagi pasangan suami istri adalah bermuamalah dengan baik. Dan Allah Jalla wa'ala telah berfirman, dan pergaulah mereka dengan baik. Dengan demikian itu cara saling membantu di dalam kebaikan dan saling menasihati dengan yang lainnya, dan berusaha untuk menunaikan hak pasangan dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan menjauhi pertikaian, pertengkaran, dan membiasakan saling memaafkan. Dan di antara wasiat Nabi SAW, sungguh berbuat baiklah kepada istri-istri kalian, karena mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kepada setiap suami, hendaknya dia selalu bertakwa kepada Allah dalam urusan istrinya, yang mana Allah menjadikan di bawah penguasaan dan perlindungannya. Dan ini memiliki konsekuensi bahwasannya dia harus menjaga dan memelihara dan melindungi istrinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maksudnya pemimpin yang melindungi dan memperbaiki dan memelihara dan mengayomi dan juga serta mengatur, bukan pemimpin yang memaksa, menindas dan menyakiti dan membuat orang lari. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan bergaulah dengan mereka secara pantas. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Istri yang mulia akan dapat memperbaiki hubungan rumah tangga dengan tuntutan syariat yang mulia, dan lagi yang memperbakti dan selalu merasa diawasi oleh Allah, dan juga memelihara kesetiaan hubungan pasangannya. Istri Nabi Ayub alaihissalam adalah istri yang salihah, yang sabar, yang bertakwa, dan yang setia. Dan istri mendampinginya di masa-masa sulit, ketika ia mendapatkan ujian dalam hartanya, dalam anak-anaknya, dan dalam raganya. Dan tidak kurang dari 18 tahun dia selalu berada di sisinya, di dalam melayaninya dan menghiburnya, dan dia tidak meninggalkannya dan tidak meminta pisah dengannya. Dan ini menjadi suri teladan di dalam kemuliaan dan pengorbanan dan kesetiaan. Dan selain itu, seorang wanita yang cerdas dan baik akan selalu senantiasa memberikan hak suaminya. Ketika Nabi SAW tentang ditanya tentang wanita yang terbaik, beliau bersabda bahwasannya wanita yang mentaati suaminya jika diperintahkan, dan membuatnya senang ketika dipandang, dan memelihara dirinya dan harta suaminya. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, apakah engkau memiliki seorang suami? Maka ia menjawab, iya. Dan beliau pun bertanya, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ia menjawab, aku berusaha menunaikan haknya kecuali kepada suatu yang aku tidak mampu. Dan beliau pun bersabda, perhatikanlah sikapmu terhadap suamimu, sebab ia adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya adalah, sebab engkau masuk surga karena ridhanya terhadapmu, dan dia adalah salah satu engkau masuk neraka. Dan dia adalah salah satu sebab engkau masuk neraka karena kemurkaannya kepadamu. Maka berbuat baiklah dalam berinteraksi dengannya, dan janganlah menyelisihi perintahnya selama bukan maksiat kepada Allah. Ketaatan seorang istri juga dapat menyuburkan rasa cinta dan kasih sayang di antara dua pasangan, dan memeliharanya dari segala perpecahan. Ibnul Jauzi rahimahullah
Berkata seorang wanita yang cerdas, apabila ia mendapatkan suami yang saleh, yang sesuai dengannya, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh mencari keridhaannya, bersungguh-sungguh dalam menjauhi apa yang menyakitinya. Sebab ketika dia menyakiti suaminya atau melakukan apa yang dia benci, dapat menjadikannya bosan dan hal tersebut membekas di dalam dirinya. Wahai hamba Allah, sesungguhnya suatu yang paling membahayakan dan lagi mengancam keutuhan rumah tangga muslim adalah jatuhnya seorang kepada konten-konten di medsos-medsos yang mengandung pesan-pesan yang berpotensi menghancurkan bangunan rumah tangga dan juga merobohkan norma-norma dan prinsip-prinsip. Dan waspadalah terhadap hal ini, hal yang tidak kalah berbahayanya juga dan dapat merusak hubungan suami istri adalah kehadirannya orang yang ketiga yang sengaja merusak hubungan tersebut. Perbuatan ini tentunya termasuk dosa yang besar. Sabda Nabi SAW, bukan di antara golongan kami yang sengaja merusak hubungan rumah tangga orang lain. Betapa banyak rumah tangga yang tenang menjadi kacau dan berantakan, dan berapa banyak keluarga yang baik tercerai-berai diakibatkan kejahatan dan dosa ini. Dan hendaknya pasangan suami istri waspada terhadap hubungan suami istri mereka, dan hendaknya mereka tidak mendengarkan setiap orang-orang yang mengeruhkan rumah tangga mereka, baik itu dari kerabat maupun dari orang yang lainnya. Sebab sesungguhnya orang ketiga ini hakikatnya adalah prajurit iblis yang mengemban tugas yang menancapkan permusuhan, yaitu dengan suami tidak suka dengan istrinya, dan sebaliknya membuat istri tidak suka kepada suaminya dengan menyebutkan kekurangan-kekurangan pasangan dan membuatnya menjadi tersakiti. Perhatikanlah, wahai orang-orang yang dirahmati Allah, perbedaan di antara perbuatan orang yang ketiga yang ingin membuat kacau dan orang yang ingin memperbaiki dan berharap rumah tangga seorang muslim tentram, menjadi harmonis dan bahagia, dan hubungan suami istri akan menjadi kokoh terpadu dan langgeng, dan mereka berupaya agar ikatan pernikahan tersebut tetap utuh dan tidak terputus hanya karena masalah sepele dan urusan kecil. Wahai kaum muslimin sekalian, berapa banyak rumah tangga yang hampir ambruk disebabkan dengan masalah yang sepele antara pasangan suami istri. Si suami bahkan hampir-hampir memutuskan cerai, akan tetapi kemudian berkat kehadiran orang-orang yang mampu memberikan mediasi dengan pesan-pesan yang bijak dan kata-kata nasihat yang menyentuh, dapat memperbaiki hubungan mereka, tentunya dengan taufik dan atas karunia Allah. Dan orang yang menjadi mediator hendaknya dia membuka mata mereka sehingga mereka khawatir akan kondisi keluarga yang tercerai-berai, anak-anak yang akan terpencar dan tidak terurus, kemudian mereka menyambung hubungan yang terputus di antara anggota keluarga dan menghilangkan perselisihan di antara mereka. Dan syiar mereka adalah, aku kehendaki adalah memperbaiki semampuku. Wahai hamba Allah, di antara hal yang dapat membantu seorang dalam rangka memperbaiki keluarga dan keturunannya adalah continue di dalam berdoa. Di antaranya adalah doa Nabi, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dan istri-istri kami dan juga keturunan kami penyujuk mata bagi kami. Al-Qurtubi berkata, tidak ada seorang yang lebih dibahagiakan oleh seorang mukmin daripada melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau mengkhususkan doa untuk anak keturunannya, dan beliau berdoa, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Dan beliau juga berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah aku senantiasa menegakkan salat, dan keturunanku, wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Dan beliau juga berdoa bersama anaknya Ismail alaihi salam, kami adalah orang yang berdua yang berserah diri kepadamu, dan keturunan kami dari umat yang berserah diri kepadamu. Sungguh Nabi SAW telah berdoa untuk ibunya Abu Hurairah
agar mendapatkan hidayah. Lalu Allah membukakan hatinya untuk menerima Islam, dan hubungan antara Abu Hurairah dan ibunya adalah ikatan cinta dan kasih sayang yang agung. Demikian itu terlihat dari percakapan mereka yang harmonis. Wahai ibundaku, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil. Lalu ibundanya menjawab, wahai anakku, demikianlah dirimu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridaimu sebagaimana baktimu kepadaku saat dewasa kelak. Ketika Abu Ma'syar mengadukan anaknya kepada Talha bin Musarrif, Talha berkata kepadanya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan ayat ini. Kemudian dia membaca, wahai Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatku yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, agar aku dapat berbuat baik yang engkau ridai, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Di antara yang mesti diwaspadai oleh orang tua adalah mendoakan keburukan kepada anaknya, karena ini merupakan dilarang oleh Nabi SAW, yang mana suatu ketika ada seorang yang mengadu kedurhakaan anaknya kepada Abdullah bin Mubarak. Ibnu Mubarak bertanya, apakah engkau pernah mendoakan kejelekan untuknya? Dia menjawab, iya. Beliau berkata, pergilah, sungguhnya engkau telah merusaknya. Hendaknya kedua orang tua merenungkan pada saat berdoa untuk kebaikan anak-anaknya, dan kewajiban mereka mendidik dan membimbing serta tidak melalaikan mereka. Ibnu Qayyim berkata, siapa yang melalaikan pendidikan anaknya dan membiarkannya itu saja, maka sungguh dia telah memperburuk, dan suatu tindakan yang mana kebanyakan anak itu rusak karena kelalaian oleh orang tuanya, tidak mengajarkan kepada mereka agama, dan melantarkan mereka tidak bermanfaat bagi diri mereka, dan juga tidak bermanfaat bagi orang tuanya. Sesungguhnya di antara akibat buruknya durhaka kepada orang tua adalah hancurnya tatanan rumah tangga. Rumah tangga menjadi lemah dan tercerai-berai, dan hendaknya setiap anak bertakwa kepada Allah dan memperhatikan hak orang tuanya. Hendaknya pula kedua orang tua bertakwa kepada Allah agar tidak menjadi penyebab hancurnya rumah tangga dan tercecernya anak-anak mereka karena ketidakharmonisan hubungan antara mereka. Dan jika pun harus terjadi pertengkaran antara mereka, hendaknya mereka bersegera memperbaiki hubungan dan menyingkirkan pertengkaran tersebut, sebab jika tidak, ia akan mengkhawatir masalahnya akan semakin buruk. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya, jika aku marah, maka bersabarlah, dan jika engkau marah, aku pun akan bersabar. Kalau tidak demikian, maka kita akan mudah berpisah. Alhamdulillah, khalaqa fasawwa wa qaddara fahada, wa sallallahu wasallam ala nabiyyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi iqtafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, wahai hamba Allah, di antara yang harus kita perhatikan adalah membentengi rumah-rumah kita dari setan dan mengisinya dengan cahaya keberkahan dari banyak ibadah seperti zikir, membaca Al-Quran, salat, doa dan lain yang sebagainya. Nabi SAW telah bersabda, perumpamaan rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan rumah yang hambar dari zikir adalah seperti orang yang hidup dan mati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya rumah akan nyaman bagi penghuninya, hadir di dalamnya malaikat dan dijauhi oleh setan, dan berlimpahnya kebaikan, yaitu bila mana dibacakan Al-Quran, maka dia berkahi di dalamnya. Dan suatu rumah akan terasa sempit dan dijauhi oleh malaikat apabila
tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Selain itu, hal yang perlu menjaga rumah kita agar tetap aman dan nyaman adalah menghindari maksiat dan dosa, sebab ia adalah keburukan bagi rumah dan mengandung keburukan dan mengundang keburukan, kekacauan dan kegundahan. Sebab sebagaimana kita juga perlu membersihkan rumah kita dari benda-benda yang mencegah dari datangnya kebaikan dan keberkahannya. Nabi SAW telah bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, dan tidak pula patung. Maksudnya patung makhluk bernyawa yang tidak direndahkan. Di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW telah membersihkan segala sesuatu yang bercorak yang ada di rumahnya. Wahai hamba Allah, semestinya setiap aktivis dakwah memanfaatkan semua sarana syar'i yang bermanfaat dalam rangka menghadirkan perubahan sosial yang lebih baik, seperti khutbah-khutbah, pengajian-pengajian, selembaran fatwa, dan pesan-pesan bijak yang dapat membangun sebagai media di antara program perbaikan yang diharapkan. Dan penguatan bangunan keluarga adalah mendirikan pengajian, mendirikan pusat-pusat pengajian dan penelitian seputar rumah tangga, dan membangun LSM dan yayasan yang khusus menanggapi masalah keluarga. Dan itu juga menyiapkan program-program ilmiah dan total pembelajaran yang fungsinya untuk menghadirkan pelatihan dan pembekalan dan persiapan ilmu dan praktik menikah, serta pola yang rapi yang baik pada pasangan suami istri, pilar-pilar keluarga muslim, dan prinsip-prinsip yang benar dalam pendidikan anak, dan juga serta proyek-proyek penangkal pemikiran dan tingkah laku yang menyimpang. Dan penting juga untuk mendirikan lembaga konseling seputar masalah keluarga dan hubungan suami istri dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga, dan juga tentang penyakit kejiwaan dan fenomena sosial yang negatif. Dan semua itu tetap mempertahankan dan memastikannya dibangun di atas pemahaman Islam yang benar dengan batasan-batasan syar'i, dan menghindarkan segala hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang berupa perkara-perkara yang mungkar, yang bertentangan dengan akidah yang lurus. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واحفظ بلاد الحرمين من كل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم واجعلها آمنة مطمئنة رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والأدواء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وأهلنا وأسرنا ومجتمعنا من كل مكروه وسوء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.